Halo, Om. Halo. Dengan nama siapa, Om? Ya, nama Didi. Om Didi. Kalau Om, di Om ya. komunitas panggil Aki, udah bebas terserah. Mas Momi dah. Oke, Om Didi aja Ya, aku nyebutnya. siap. Om Didi, ini kan kita sebenarnya udah berapa kali ya kita Ya, ketemu alhamdulillah. Brandas kan. Brandas ini sama Invernity ya? Iya. Itu bedanya apa? Itu kayak ibu dan anak. Nah, jadi Invernity itu adalah wadah Honda BRV se-Indonesia. Di Indonesia Braver Community. Nah, di Invernity itu ada sub-subnya hobi lah. Iya. Nah gitu, ada camping, ada bulu tangkis, olahraga dan lain-lain. Nah, salah satunya yang passion di modifikasi. Ini Honda namanya BRV, Brandas. nah itu kita diwadahi sama The Brandas ini. Artinya Makanya apa, kalau Brandas? komplitnya itu kan The Brandas Invernity. Oh. Braver Kandas. Apa artinya? Braver Kandas. Braver Kandas. Iya. Oh, jadi Invernity. Braver Kandas. Jadi Invernity itu nama kita kan. Iya, klubnya. Indonesia Braver Community. Nah, personnya, orang-orangnya itu kita nyebutnya Braver. Nah, Wah, gua Braver nih. Nah, gitu Oke. loh. ini Brandas itu Braver Kandas. Itu sebenarnya juga, iya, sebenarnya juga ada sejarahnya juga. Keren tadinya. namanya. Ini karena ini gue kemarin pingin nanya dari kemarin nih. Brandas itu apa ya kalau kita? Iya, itu juga ada sejarahnya sebenarnya. Sebelum sampai ke Brandas, founder lah kami nyebutnya ya. Beliau-beliau itu tadinya sering kumpul di sekitaran Pondok Kelapa ya kalau nggak salah. Itu bikinlah yang satu passion. Nah, itu namanya tadinya Gila Kandas. Nah, tapi seiring waktu kok kayaknya kurang asik ya kalau ada gilanya gitu. Nah, akhirnya dijadiin lah. Itu minimalnya apa? Minimalnya mau apa yang bisa jadi masuk ke Brandas tuh kategorinya apa? Jadi memang untuk join kita tuh ada istilahnya ospeknya lah ya. Nah, ospek itu senior-senior di sini juga menyaring ya. Menyaring itu jadi kita tidak hanya pendek aja, tapi memang harus tanda kutip proper ya fitmentnya. Terus jelas juga arahnya, mau racing kah, mau stance kah. Jadi fitmentnya itu ada garis benang merahnya. Nah, nanti habis itu jarak apa segala macam itu sambil jalan lah. Pokoknya modif lah intinya Modifnya, dan agak ceper lah ya. Iya, intinya lebih ke situ sih. Oke, sekarang kita lanjut ke mobilnya Om Didi. Siap. Om, ceritain Om, ini tahun berapa Om? Ini Honda BRV tahun 2017, tipenya yang eCVT, tipe E ya, tipe E CVT. Dia semua ada CVT sih ya? Iya, karena dia otomatis jadi yang E tapi yang CVT. Ada juga yang manualnya kan gitu loh. Ini saya ambil tahun 2017 bulan Mei, udah terus sampai sekarang dan Ini masih udah berapa kali modif ya? Ya konsepnya memang masih tetap di street racing ya. Oh ini nih lo nyebutnya Iya. gayanya yang diambil sekarang street racing ya? Iya, karena lebih ke fungsional ya. Gua kan daily use ya, daily driven, jadi memilih fitment ini atau setup ini biar bisa aman kemana-mana. Gitu. Oh iya sih, ini aman ini. Iya, masih aman lah gitu loh. Bukannya ya mungkin akan stance pada waktunya, tapi kita lihat nanti lah. Ini udah stance ini kayaknya. Oh baunya. Iya udah mulai ke agak narik-narik ya, mulai narik-narik ban, dicelup-celupin, nah gitu. Gue lihat ini udah karbon-karbonan ya dari semua yang depannya udah setengah karbon nih kayaknya cuma punya Om Didi doang nih. Ya begitulah. Ini karbon beneran kan ini? Alhamdulillah. Iya. Ini ya itu karbonnya masih. Tapi emang ada Om filmnya? Enggak, ini kebetulan BRV ini pesen ya, karena memang dari keluarganya yang nggak ada marketnya yang ready. Honda BRV. Jadi harus kreatif. Kita ke Bandung, kita cetak, kita tunggu berapa minggu, Pesen baru datang jadi. Oh, tapi lo nggak ngasih mock-up dulu kan? Mereka udah ada juga kan mock-up. Belum ada mock-up Jadi kita kirim mock-up gitu. Iya, jadi pakai cup. Kita kirim cup. Iya. Ya. Om, kita lanjutin lagi Om, ngobrolnya Om. Untuk bagian depan, ini perubahannya apa aja selain tadi kan karbon, kita udah ngebahas karbon ya. Jadi mesti mau pesen mock-up segala macam. Dan memang nggak ada ya. Dan lebih ke usaha, effortnya lebih besar lah. Effortnya lebih gede ya untuk bisa jadi yang seperti yang sekarang nih. Kalau teman-teman yang lain kan belum sampai ke situ ya. Tapi nggak ada rencana mau bikin dijual gitu. Belum sih. Ininya apa namanya? Belum, malah saya bikin malah mau nambah. Ini belum nih.
Oh, rencana ini mau dibikin karbon Ini saya juga mau karbon. Ya, ada lah masih kalau Apa? karbon itu kan nular ya. Ya, Kayak latahan gitu. Jadi dia jalan lama setengah body aja ya, lama-lama Iya. karbon. pelan-pelan. Cuman tinggal perkara prioritas sih. Sunroof nggak Mau kepikiran waktu itu? Sangat kepikiran. Oh, gue pikir emang nggak pingin karena biasanya yang paling gampang kan kalau anak-anak mobil modif habis Sunroof. pelok kaki-kaki, Iya. nextnya sunroof Iya. atau moonroof. Sangat kepikiran gitu. Cuman sama konsep masih nabrak nanti dulu lah gitu Oh. loh. Nggak masuk ya? Belum masuk. Itu lebih ke kenyamanan ya. Kalau anak sih minta. Pengennya ada sunroof. Ada sunroofnya bah gitu. Biar bisa keluar. Iya. Om, kaki-kaki gimana Om? Ini kayaknya, ini gue lihat nih udah pertama BBK di 4 roda. Karena jangankan BBK, disc brake aja sebenarnya nggak ada ya aslinya ya. Nggak ada. Iya. Disc brake aja nggak ada Iya. ya. Ini udah, belakang belum BBK tapi disc brake Belum, ya. tapi disc brake. Depan BBK. Ini buat teman-teman yang pakai BRV yang nonton ini nanti semoga bisa jadi informasi tambahan atau mungkin malah mau join Berandas kalau yang Iya. itu gimana Om modifnya Om? Jadi kalau BBK sih gampang ya. Tinggal plug and play, tinggal kita cari bracketnya yang cocok, udah langsung pasang. Mau berapa potnya bisa ditelan sesuai sama diameter velg ya, gitu loh. Kalau Ada kunci khusus nggak Om? Misalkan harus begini tipe BBK-nya ini yang harus dipakai yang model begini itu ada nggak kalau untuk di BRV ini? nggak ada sih Om. Nggak ada ya? Jadi dia Sama ya? asal bracketnya cocok, udah Masuk bisa masuk. pakai ya? Tinggal sesuaikan sama diameter velgnya, ke spek velgnya ya. atau offsetnya atau apanya ya? Takut Tinggal mentok hitung aja itu ya. ke spoknya ya. Ini velg pakai apa Om? Saya pakai Wet Sport TC105N, ring 18 ya? 18. lebar 8,5 rata semuanya. Oke, rata. Belakang pakai spacer. Belakang yang pakai spacer, ini penyakitnya mobil ini ya, yang pakai spacer sebelah kiri aja. Rata-rata jebakan ya. Iya, sebelah kiri saya pakai 4 mili. Oke. Kalau kaki-kaki lo custom semua? Ini alhamdulillah kan sudah coilover aja ya, coilover apa namanya, local pride ya, yang dari Bandung. Oh, apa? Pakai LD. LD ya? Kita pakai LD, tapi sudah di custom pernya. Oh, udah dirubah lagi. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di bengkel waktu itu. Coba ini biar lebih enak lah ya untuk Tapi daily use. dipakai harian penumpang full gitu misalkan pernah dicoba Ya misalkan nge-strut lah kalau 5 ada gitu. kalau ngayun masih ya? pasti nge-strut masih karena ruang main di belakang yang nggak ada. Ini tuh aslinya udah ada kan Om ya? Iya, ini BRV ini kan SUV ya jatuhnya ya. Dia kan pakai over fender ini. Jadi kalau semua Berandas itu BRV lah ya. Iya. Mau Berandas mau bukan, maksudnya kalau mau dipendekin ini udah harus dihabisin nih Om. Oh, ini diambil semua ya? Diambil semua, dia nggak bisa di-roll, Iya, dipapas habis semuanya. Dan nanti plat ini juga dipotong. Oh, sampai sini. Iya, plat ini nanti dipotong. Dipotong sampai sini nih. Iya, disisain asal bisa nempelin kancingnya dia aja. Jadi pengorbanannya gede juga. Iya. Pengorbanan mapas bodinya. Gue Iya, pikir bodi yang pikir cuman hanya di sekitar sini aja nih dilipat. Tadi gue pikir gitu. Kok rapi-rapi banget fitmentnya. Enggak, ini Celup-celup. udah dipotong, disilen, dicat. Untuk itu lepas dulu berarti ya tadinya ya. Lepas dulu, gerinda di luar. Habis itu ini potong. Oke. RWB Belakang banget semua RWB. Iya. Potong-potong. Nakal pisan tapi ini bukan kaisang. Nakal pisan. Nakal pisan. Nah, kita ke belakang. Ini punya Om Didi ini agak lain nih, ada disc brake-nya. Ada disc brake-nya dan ini boleh Om kasih bocoran disc brake-nya pakai punya apa Om? Kalau disc brake-nya saya pakai Jazz ya. Waktu itu kan dibantu sama teman-teman dari Dimension Garage Bogor ya. Iya, Bogor. Sama Om Teguh. Nah, itu dipakein punyanya Jazz. Terus disc brake-nya, rotornya itu untuk menyeimbangkan sama diameter yang depan. Dicariin yang 300 itu dipakein punyanya Mercy C-Class kalau nggak salah. Mercy C-Class. Iya. Tapi ada perubahan dikit ya dari 112 ke 114 ya. Tambahannya apa aja kalau dari mulai drum sampai ke ini tuh yang perlu ditambahin lagi dari extended dari bawaannya dia apa? Jadi yang dirubah itu
hanya perangkat rem tangan Om yang penting. Hmm. Karena rem tangannya langsung gabung di sini. Jadi yang dicari itu adalah kaliper yang Untuk ngikat untuk rem, ininya ya? yang punya rem tangan gitu loh. Nah, makanya dipakein yang bukan elektrik. Nah, itu pokoknya bisa dia ditempel di sini. Udah. Ya itu soalnya agak sulit tuh ya biasanya kayak bagian-bagian itu. Dan memang kabelnya agak sedikit lebih panjang sehingga agak nekuk. Makanya rem tangan saya kalau ditarik agak berat, tapi semua fungsional. Fungsi semua. Iya. Jadi lebih Cuman pendek. agak berat dan pendek. Tapi itu saya seneng gitu loh. Malah enak kan Malah ya, enak pendek ya? gitu, iya. Jadi nggak kejauhan gitu. Terus apalagi Om modifikasinya Om, ceritain dong Om. Kalau kita interior boleh kita mau coba dalam interior. Mau lihat-lihat dulu. Ceritain dikit Om. Ini kan konsepnya street racing ya. Iya. Kalau ini bisa kelihatan ya, saya lebih ke ornamen karbon lagi ya untuk menyesuaikan konsep BRV karbon. Ya, ini dalam saya udah tambah-tambahin, kasih panel-panel karbon, setir juga udah di cover. Terus untuk keamanan saya, data-data juga bisa dibaca semua di OBD reader Luffy ini. Terus untuk kenyamanan saya nyetir dan manuver-manuver kalau kita lagi ini, saya ganti semi bucket kursi saya aja. Kalau yang sebelah nggak diganti karena ya memang buat kalau ibu dan anak cari yang simple lah untuk kalau sampai bisa harus reclining. kan sebenarnya supirnya aja yang perlu. Supirnya aja, iya. Terus apa? Ini udah pakai unit chip Om? Ya alhamdulillah kalau mesinnya kan memang udah cukup banyak lah ya yang di upgrade. Ya salah satunya dengan piggyback ini. Ini 1.500 kan Om? 1.500. Jadi kalau basicnya berapa horsepowernya sampai 100? Ya kalau Nambah berapa sih kalau apa namanya kondisi brosur ya? Kondisi brosur itu kan 120 PS ya. Iya. Ya, Ya itu kan kurang lebih kan 118 apa berapa HP gitu ya, Iya. 120 HP. Iya. Nah sekarang kalau misalnya dikonversi dengan kondisi ini, 120. alhamdulillah bisa 140 kemarin. 40 malah. 142. Oh dia kan stepping ya kalau unit chip ya, ada stepping ya. Kalau saya minta setelinnya kemarin ini adalah ke bensin Om, mappingnya. Jadi bisa buat Pertamax Turbo, Pertamax, sama kalau keluar kota darurat saya bisa pakai Pertalite. Pertalite yang di 5 justru. Iya, jadi tidak mengurangi performa walaupun saya ganti oktannya. Saya minta setelin itu ke Sigma Speed-nya. Tapi perubahan ini semua signifikan Om ya? Buat saya sih signifikan ya, karena memang kebutuhan balik lagi ya. Saya juga senang satset orangnya. Jadinya ya balik lagi ke passion Modifikasi. zaman dulu, mudah-mudahannya gitu ya. Jadi memang seneng, dan itu akhirnya keracunan lagi sekarang gitu loh. Dan alat-alat yang zaman sekarang bisa tinggal tempel, nah itu sangat menunjang ya. Kalau zaman saya dulu kan ngakalin ya. Kita masih gitu. ngakalin. Lebih seru sih. Sebenarnya seruan dulu Om. Kalau menurut saya ada karburator yang ngoprek karburator. Sekarang kan udah semuanya teknologi. Setelan malam udah oke, pagi berubah lagi. Berubah lagi, balik lagi bengkel karburator. Iya. Ya, tapi kalau Om Didi kan udah nyesuaiin sama kontur mobilnya ya, kebutuhan mobilnya. Iya. Artinya nggak akan sampai over apa ya nyebutnya kalau gua over dari apa yang mau ditampilin modifikasi maksimal dari mobil ini gitu loh. Memang target awalnya sih optimalisasi Om ya, bukan maksimali ya. Ya. Gitu loh. Makanya gimana biar optimal ya biar optimal aja, dia bisa satset ya, karena juga kondisi mayoritasnya kan dia bergerak di Jakarta. Macet mau kemana sih gitu kan. Nah, tapi pada saat kita keluar kota, pada saat kita memang butuh sedikit lebih cepat, ya ini masih enak gitu loh. Masih oke. Tapi Matic-nya sendiri kan CVT nih Om. Iya. Memang itu memang jadi batas. Udah sempat pernah Belum kan? Alhamdulillah ya. Itu apa sih Om triknya Om biar awet? Sebenarnya nggak ada triknya Om. Itu cuma tinggal nunggu rusak aja. Iya, kalau saya beberapa kali konsultasi sama pakar-pakar transmisi ya memang hanya Tuhan yang tahu. Nunggu rontok ya. Iya. Jadi tidak terpengaruh juga dengan kilometer dan karakter mengendara ya Om. Ya pokoknya dia kalau memang dia dapat yang lucky dia bisa. Ya. Ini kalau dia dapat yang unlucky ya bisa lebih cepat tuh. Iya, benar-benar nggak bisa ditebak. Gak ada gejala-gejala gitu nggak ada? Gejala katanya ada, tapi benar-benar yang tanpa gejala tahu-tahu buyar juga ada. Enggak kan, biasanya kan orang kalau CVT slip biasanya. Lo kan bikinnya untuk nyaman. Street racing kan tadinya. Ini kan konsepnya street racing kan. Iya, pakai CVT gitu kan.
banyak orang yang agak takut biasanya kan Iya. ke durabilitas. Betul. Maksimalnya si CVT itu berapa lama gitu. Betul. Lo nggak khawatir sama itu, Om? Artinya kalau emang Nah. harus ganti itu sekarang berapa sih satu gearboxnya itu? Kalau Kalau harus ganti itunya tuh minimal overhaul lah total. Kalau overhaul di CVT setahu saya sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah, jadi harus ganti dia harus blok. ganti itu range-nya macam-macam ya. Ada yang dari 12 Baru itu. dan itu hanya belt dan pulinya aja. Udah semuanya sama jasa. Ada yang 30 segelondongan, ada yang 60 segelondongan. Oh, beda. Tergantung kita kemana. Oh, Gitu loh. Iya, paham udah. Ya, itu aja. 30 dan 60 itu tadi kemana ya? Iya. Tapi barangnya sebenarnya sama. Yang 30-60 itu segelondongan dua-duanya. Oh, Tapi iya, kalau sama yang lah ya. 12-15 itu partsnya diganti. Nah, kalau yang punya masalah dengan CVT, tanya yang 30 yang tadi ke Iya. Audi Dinta. Bisa kan? IG-nya ada nanti, tinggal DM. Nah, balik lagi tadi menyambung pertanyaannya Mas Momi untuk antisipasi CCTV yang disalahgunakan ini, makanya saya pasang OBD reader. Itu dia bisa ngebaca apa sehingga Om lebih Ini bisa membaca temperatur CVT saya. Kuncinya di situ. Jadi CVT itu kan salah satu penyebab lemahnya kan karena dia nggak panas ya. overheat ya. Overheat. Nah, makanya saya pakai itu. Sehingga dia nggak sampai belt bajanya itu nggak sampai pecah ya. Ya, makanya saya pakai itu. Jadi pada saat saya misalnya lagi ngeran atau saya lagi buru-buru atau macet, nah kelihatan tuh kalau temperaturnya udah mulai naik. Itu berapa normalnya? Kalau dengan alat ini lihatnya di berapa derajat? Kalau yang paling nyamannya sih di 85 ya. 85. 84, 85. Sampai 90 tuh masih Masih kuat ya? masih nyaman. Belum bikin worry lah ya. Tapi kemarin agak diperparah ya waktu kita ke Magelang sama anak-anak di Cipali 114 Om. Dan itu lo maintainnya juga pakai ganti oli gearboxnya kan, otomatis kan, biar minimal dia mampu mereduksi panas sampai titik tertentu lah kalau Iya. rajin ganti kan. Ya, jadi kalau standarnya itu kan pabrikan kan minta 40.000 ya kalau nggak Iya. salah ya. Nah ini kalau anak-anak di kita sih antara 20 sama 10.000 udah kita ganti. Tapi nggak mahal kan, kalau kan cuma berapa? Ya daripada yang 30 juta Iya. itu tadi, mendingan yang bulanan deh. Iya betul. Nah itu tuh yang perlu tahu tuh teman-teman nanti yang pada Trick pakai and CVT. trick-nya juga harus kayak gitu loh, tips and trick. Sebenarnya nggak cuma BRV aja sih, semua CVT ya. CVT memang Semua CVT beda lagi misleknya itu. di situ. Balik lagi ke modifikasi, apalagi Om yang mau disampaikan ke kita Om, biar teman-teman yang punya BRV ini di rumah yang pingin modif-modif dikit gitu. Ya apa ya kalau di saya ya. Ini kan ada roll bar nih, roll Ini cage ada belakang. apa namanya ya, body bar ya buat saya. Body bar ya? K-bar ya gitu loh. Itu enggak ya? Jadi makanya ini juga udah bukan 7 seater lagi. Ini udah jadi 5 seater karena belakang saya fungsikan buat bagasi. Iya. Karena saya belum sepaham lah ya untuk nambahin roof box ya. Iya. Nah, makanya malah kalau bisa dilihat dari sini teman-teman semuanya kan Nggak ada yang pakai roof box. roof railnya malah dibuka Iya. gitu loh. Nah, ini makanya alat olahraga saya Oh, bisa iya. muat. Oh iya ya, lo baru mikir tadi Om. Gue bilang tadi ada yang hilang apa ya gitu. Gue perhatiin roof Iya, rail ternyata roof disambut railnya ya. semua di Di-delete lah, di-delete semua. Delete roof rail. Oke, yang itu masih ya. Itu kan memang itu sama on the bawaan way Pak. itu, setahu saya. Hah? Nanti mau dibuka juga. Itu kan all new ya. Nanti, Mau dibuka tuh. itu udah pesan karetnya. Tinggal dieksekusi. Gue tadi mikirnya gini, apa memang kok jadi kayak station ya? Gue lagi berarti gitu kok jadi kayak station wagon ya gitu. Oh ternyata itu baru kan tadi. Oh aslinya ada roof rail. Aslinya ada roof railnya BRV. Kok nggak kelihatan bekasnya Om? Udah Oh, ditutup ini ya? Om. Iya. Oh sih. Oke. Nah ini yang paket hemat Om ya. Iya. Kalau yang paket Tutup plat. lengkapnya itu ganti karet. Punya Mobilio Oh sama ya? sama. Punya Mobilio RS kalau nggak salah itu tuh tinggal diganti. Semua udah. Kayaknya ada deh teman-teman yang udah pakai kayak gitu. Oh ada. Oh itu ya jajanan. Ini kayaknya ini udah. Ya. Iya. Soalnya kelihatan ada karetnya dari depan Iya. ke belakang. Kalau ini masih yang awal-awal di 2018, jadi masih pahe-pahe lah. Dan awet sampai sekarang, alhamdulillah. Nah ini juga kalau ini custom ya. Ini custom benar-benar. Tapi memang ada homemade. yang punya dia. Bukan, ini homemade, benar-benar DIY saya di bengkel. Oh. Benar-benar personal design. Aslinya nggak kayak gini kan? Enggak, Aslinya model kayak kayak itu ya? Itu, iya.
Oh iya, dia keluar ya. Iya, punyanya Om Firly sama punyanya Om Ais tuh. Oh iya benar. Itu orinya BRV. Yang ini sama Om ya. Ini lebih ke detail kalau ini. Lebih daktil. Pendek ya dia. Pendek. Kalau ini kan memang konsep drag ya. Jadinya memang aku bikin panjang. Berarti karbon udah bener tinggal desain. Ya, aku desain dulu, udah selesai, finishing bla bla bla. Langsung masuk bengkel karbon. Ini udah karbon semua. Ini karbon, ini bawah, ini. Iya tuh. Oh iya nih, ini sini. Enggak, ini kan gua nanti habis ini motret nih Om. Jadi gua pingin lihat titik-titik yang harus gua ambil. Jadi ini mobil korban karbon sebenarnya. Korban karbon tuh. Iya. Keren tuh buat stiker. Korban karbon. Udah ada buat desain bajunya udah ada. Tulisannya corban karbon. Iya, korban karbon. Keren. Kalau mau bikin klubnya sama Om Didi. Iya, orang-orang yang udah kecebur. Anyep kalau udah main Gue lihat tadi Interceptor. Jadi Interceptornya di BRV. Infinity. Oh, Ya ini saya mohon izin sama Mercedes ya. Kan istilahnya Iya, biasanya mereka kan kenalin. teman-teman Mercedes ya. kenalin, Captain sama Iya udah. Commander sama Interceptor ya. Captain, Gitu. terus sama Kalau kita kan Commander. di Rock Captain ya. Iya. Ya. Ada lagi Om, mesin perubahan? Mesin perubahannya ya. Kita mau intip nggak? Boleh nggak? Nggak kelihatan sih Om. Oh, kita kan. Nggak, banyak soal netizen itu suka nanya, mesinnya dong dilihat gitu. Padahal gue tahu mesinnya kalau mobil sekarang kan rata-rata Iya nggak kelihatan. perubahannya lebih ke Di interior digital kan? Nah, digital dan Digital semua. dan jeroan ini juga susah, nggak nggak kelihatan. Kalau mobil zaman tahun 90-an bisa lah diintip. Iya, karena ada apa namanya? Ada karburator, 4 barrel apa Iya. segala macam kan. Karburatornya langsung beda. Iya, udah kalau ini kontekan. Ini nggak kelihatan. Lebih kayak ke kosmetik Iya, aja dari luar ya. Main ini ya. Ini ada Oil catch tank ya? oil catch tank, terus ini juga ada adaptor buat apa namanya? Water temp. Buat water temperature ya. Exhaust udah full system dari depan sampai belakang, replacement air filter. Ya itu aja lah paling. Ya, paling lebih Dan ke- saya selalu lebih ke ini sih ya Mas Momi ya, lebih ke safety ya. Ilmu dari almarhum ayah saya itu ya. Jadi semuanya tuh saya lebih senang yang analog seperti ini. Iya. Jadi Bukan kelihatan digital ya. gitu loh, bukan Angkanya digital. ketahuan. Iya. Jadi ini misalkan temperatur sekian, tekanannya dari dalam Nah, ketahuan lah. udah ketahuan gitu. Makanya Makanya kita nggak perlu sampai buka-buka lagi. dia nggak kecolongan lah. Iya, cukup melihat Iya. aja, wah temperaturnya masih make sense gitu kan. Kurang lebih soalnya kayak kan gitu. apa panasnya kayak gini, Om, ya, makin kesini kayak panasnya makin. Ya memang membuka jalur ini kayaknya. Jadi cerah lagi ya. Oke, Om Didi. Siap. Alhamdulillah Aku mau ngobrol lagi sama teman-teman yang Iya. lain nih. bisa sharing. Missionnya apa Om nanti kalau soal apa si The Brandas ini missionnya apa ke depan? Kan gue lihat nih Om Didi ini yang paling banyak merepresentasikan The Brandas ya di luar ya. Walaupun ada yang lain. Iya, ada senior banyak banget Senior sih. ada, gitu tapi loh. gua ngeliat Om Didi ini sangat komit di Brandas nih. Bahkan Iya. Brandas ya Om Didi gua ngeliatnya gitu. Kalau gua pribadi, nah itu missionnya apa Om Brandas ke depan? Ya kalau kita Banyakin sih member kah atau gimana? kita lebih ke guyup ya satu, Iya. guyup dan besar luar dalam gitu loh Om. Jadi kita besar dalam hal ini kompak ya di dalam, dan juga ingin kita ini juga besar di luar gitu. Iya. Besar dalam arti yang ikut kurun rembuk lah di dunia otomotif ya. Jadi Ya. kalau ada yang mau ngikut join, Yang jelas ketemunya by DM dulu ya, berarti by DM dulu, di- mereka yang masih swasta ya istilahnya, yang belum join bendera apapun, nah dia join dulu ke induk kita, ke Indonesia Brevet Community-nya Community, ya. Infinity. Iya. Nah nanti dari situ bisa DM baru The Brandas. didelegasiin mau Baru. masuk ke Brandas kah Iya. atau yang lain-lain. Iya, tinggal pilih hobi beliau apa gitu Siap. loh. Jadi pemakai BRV yang mau gabung ke Infinity, gue nyebutnya Infinity ya. aja dulu. Infinity, nanti diarahkan sama teman-teman di Infinity. Lo tepatnya ke The Brandas kah atau Iya. kayak hobi-hobi yang lain? Atau hobi-hobi yang lain. Itu teman-teman. Oke Om Didi, Siap. Wah, thank you banget ya Om. Thank you Mas Momi ya, sehat Nanti kalau selalu. apa, datang ngomongin acara kita Om ya. Pasti, Thank you Om gitu. Didi. Support terus Om Didi nih. Thank you.